Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Saya Leo kembali siang hari ini menemani Anda di hari Sabtu, keluarga Gracia. Di hari kedua di bulan Januari tahun baru ya, keluarga Gracia di tahun 2021. Nggak kerasa baru kayaknya euforia perpindahan tahun. Dan hari ini kita sudah di hari kedua, keluarga Gracia. Dalam program Talkshow Inspirasi bersama Stefanus Cahyanto SE yang akan menyemangati Anda kembali, memotivasi Anda lagi, keluarga Gracia, supaya tahun 2021 ini kita boleh lebih semangat lagi untuk menjalani setiap tantangan yang ada. Dan kali ini kami telah melakukan talk show sebelumnya lewat aplikasi Zoom yang telah kami rekam, keluarga Gracia. Jadi Anda bisa menyimak dan mendengarkan talk show siang hari ini. Dan telah kami lakukan perekaman dan sekarang Anda tinggal menyimak saja keluarga Gracia mendengarkan talk show siang ini. Selamat siang Pak Steve. Selamat siang Bang Leo. Gimana kabarnya? Happy New Year. Happy New Year ya, baik luar biasa. Saya masih ada di pantai hari ini. Wah, luar biasa ya. Kita nge-zoom dari pantai aja ya. Pantai kenangan maksudnya. Pantai kenangan ya. Saya dari kantor nih ya. Nggak bisa liburan dulu, masih lockdown. Ya pasti tahun baru ya, ada banyak harapan baru, tantangan juga kayaknya masih banyak juga. Dan mungkin tahun 2021 ya seperti masa depan gitu ya. 1 menit ke depan ini kita nggak pernah tahu seperti apa gitu. Nah sebelum kita akan menggali satu tema yang cukup menarik, dan pasti boleh memperkenalkan diri dulu, mungkin ada pendengar yang baru bergabung, supaya lebih kenal, lebih termotivasi lagi, supaya nanti kalau ketemu bisa tahu gitu ya. Ini kan kalau di YouTube channel nanti bisa lihat secara tatap muka gitu. Silakan Mas Tim. Oke. Ya baik, selamat pagi ya keluarga Gracia, apa kabar hari ini? Selamat tahun baru buat semuanya. Kita masuki hari yang kedua di tahun yang baru 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan yang penuh dengan berkat, sehat selalu, bersukacita, dan optimis menjalani tahun 2021. Ya, saya nama lengkap saya Stefanus Cahyanto, tetapi orang biasa panggil saya Steve. Dan saya kerjaan sehari-hari ya mengurusi dunia pendidikan. Saya dipercaya untuk mengelola sebuah sekolah namanya Sekolah Kristen Terang Bangsa. Tapi di samping itu saya adalah pria panggilan juga ya, kadang-kadang dipanggil ke sana, dipanggil ke sini gitu. Ya, jadi itu kerjaan saya, itu passion saya, itu panggilan saya untuk saya belajar berbagi kepada banyak orang lewat apa yang saya bisa bagikan. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Steve ya sudah setia di tahun 2020 dan kita lanjut lagi di tahun yang baru 2021 dan saya yakin kehadiran Pak Steve juga menjadi narasumber di Talkshow Inspirasi. Ada begitu banyak orang yang diberkati ya. Apalagi bicara tentang kesuksesan nih. Kayaknya semua orang pasti dong nggak ada yang mau gagal gitu ya. Walaupun memang kegagalan itu pasti ada juga gitu. Gimana Pak Steve? Mengenai tanda-tanda Anda sukses di masa depan. Ini topik kita siang hari ini. Ya, betul. Oke, kita langsung mulai saja, keluarga Gracia. Setiap orang pasti pengen di tahun 2021 ini mengalami kehidupan yang lebih baik. Yang pasti tahun 2020 sudah kita lewati, sudah kita tutup, dan pastinya juga banyak pengalaman, banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, mengasihkan, bahkan tidak jarang juga, tidak sedikit juga, ada banyak hal yang tidak enak kita alami. Ada kegagalan, ada hal yang mungkin menyakitkan yang kita alami, ada begitu banyak hal yang tidak terprediksi ya, karena di tahun 2020 ini ya 2020 yang sudah kita lewati mulai bulan Maret 2020 kita mengalami situasi yang namanya pandemi. Di mana aktivitas kita terbatas ya. Kita yang tadinya bisa ngapa-ngapain aja, sekarang kita dibatasi, ruang gerak kita dibatasi, perilaku kita diatur, kemudian banyak hal yang tidak pernah kita prediksi. Banyak orang mengalami kekagetan, banyak orang mengalami satu hal yang belum pernah mereka alami selama hidupnya. Seperti contoh, kalau dulu kita pakai masker, ya kalau kita sakit flu kita baru pakai masker. Tapi sekarang everyday, kemanapun kita pergi, bahkan sepanjang hari kita bisa pakai masker.
betul. Dulu yang namanya cuci tangan, kita kalau mau makan saja diajarin Iya, cuci tangan. Tapi sekarang cuci tangan merupakan sebuah kewajiban. iya. Jadi gerakan Nah, cuci jadi tangan bersama ya. iya, gerakan cuci tangan bersama. Dan itu setiap hari. Dan akhirnya menjadi sebuah habit. Karena hal yang Iya, dilakukan berulang-ulang dalam periode tertentu, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. iya, Tapi di tahun 2021, yang pasti kita punya harapan, Bang Leo. iya. Ya, kita punya harapan, kita punya satu angan-angan bahwa tahun 2021, Mhm. walaupun masih dalam masa pandemi sepertinya, tapi kita Iya, berharap tahun 2021 akan jauh lebih baik daripada yes. tahun 2020. Iya. Karena minimal kita sudah punya pengalaman di tahun 2020, sehingga di Hmm. tahun 2021 kita bisa riset lagi, kita Iya. bisa mulai dari awal lagi, kita bisa memulai dari nol lagi apa yang Hmm. harus kita lakukan di tahun ini supaya Iya, sepanjang tahun 2021 ini kita bisa mencapai apa yang kita mau, apa yang kita iya. inginkan. Baik. Target kita tercapai. Seperti itu. Iya, jadi memang ketika kita masuk di tahun 2021, sebelumnya 2020 akhir itu pasti kita punya satu kerinduan, satu impian dengan kondisi yang ingin lebih baik lagi ya. Setiap orang pasti punya cita-cita yang sama. Semoga hari depan menjadi hari yang jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Itu sebuah statement Yes. yang memang semua orang mengingininya. Tapi ada satu kata di awal dari talkshow siang hari ini ya Pak Steve ya, bahwa kita perlu meriset ulang semua Yes. hal dalam kehidupan kita dan itu start dari sekarang gitu. Mulai dari sekarang kita harus meriset ulang. Artinya Ya. kita perlu ketika kita meriset itu kita punya satu cara yang berbeda untuk menjalani tahun 2021 dan memang semua orang tentu mau sukses gitu ya Pak Steve ya. Yes. Pasti. Iya. Ya. Jadi itulah yang sebenarnya di awal tahun ini kita perlu lakukan, meriset ulang pikiran kita, hati kita, cara hidup kita gitu ya. Itu yang jadi modal utama sebenarnya untuk kita mungkin melangkah di dalam sebuah kesuksesan yang akan kita raih. Iya, jadi tahun 2020 kan kita udah lewati nih. Iya. Sudah kita lewati dan Hmm. sekarang kita masuk tahun yang baru. Pasti Iya, kita punya target yang baru dong. Kita nggak betul. mungkin Yang kita lama akan lagi ya. kembali, ya kembali ke masa lalu. Nah, oleh Iya. karena itu hari ini saya mau coba share kepada teman-teman Iya. semua, kepada keluarga Gracia, bagaimana sih supaya kita bisa memulai tahun Hmm. 2021 ini dengan spirit yang baru, Iya. dengan semangat yang baru, bahkan mungkin spirit yang sudah pernah kita jalani di tahun 2020, tetapi Iya. ternyata ketika kita evaluasi apa yang kita lakukan di tahun 2020 tidak Iya. maksimal atau Hmm. bahkan mungkin tidak sungguh-sungguh kita lakukan. Nah, di Betul. tahun 2021 ini kita harus riset lagi, kita harus nolkan Iya. lagi. Ya, kalau kita isi bensin itu selalu dikatakan dari nol ya Pak, gitu kan. Iya. Artinya kita dari start awal. Iya. Kita bisa mengukur nanti pencapaian kita seperti apa. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada keluarga Gracia, Hmm. bagaimana supaya di tahun 2021 ini Anda bisa lebih sukses, Anda bisa Iya. lebih melakukan yang terbaik, bisa melakukan banyak hal dengan semangat yang baru, Iya. supaya tahun 2021 Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Baik. Nah, kita mulai Bang Iya. Leo, beberapa Baik. hal yang mari kita pelajari sama-sama nih keluarga Gracia, karena saya pun sedang belajar hal ini. Iya. Tidak mudah mempraktekkan ini, kenapa? Iya. Karena memang ini sepertinya mudah untuk diucapkan, tetapi Hmm. kadang susah untuk kita lakukan dengan Hmm. berbagai halangan, hambatan, Iya. gangguan di sekeliling kita, Iya. sehingga kita seringkali nggak maksimal. Nah, Hmm. Hmm. yang pertama ini Bang Leo, yang Iya. pertama dan menurut saya ini sangat penting yang menjadi dasar buat kita memasuki tahun 2021 adalah yang pertama, kita harus Hmm. percaya diri. Percaya Ya, diri ya. ya, kita harus percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita masuk 2021, kita jalani 2021, kita nggak percaya diri, ya gimana kita mau Hmm. mendapatkan apa yang kita inginkan nanti di tahun 2021. Iya. Contoh misalnya, saya tahun 2021 misalnya saya pengen menikah, ada yang pengen menikah barangkali. Hmm. Nah, Hmm. kalau Anda nggak percaya diri bahwa Anda adalah tanda petik ya, pria atau Iya. wanita yang bisa punya pacar atau bisa punya calon suami atau calon Iya. istri, ya bagaimana Anda tahun 2021 Anda Hmm. bisa meraih apa yang Anda inginkan. Oke. Jadi selalu kita harus percaya diri ketika kita bertemu dengan banyak orang, ketika Iya. kita menawarkan sesuatu, ketika kita membuat sebuah proyek, ketika kita membuat sebuah program.
Jadi kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Yes. Kita tidak boleh ragu, kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh setengah-setengah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Beberapa mungkin bulan yang lalu saya pernah cerita kepada keluarga Gracia bahwa kita harus punya rasa yakin dengan kelebihan diri kita. Ya, kita harus merasa yakin bahwa sekecil apapun kemampuan dan kelebihan kita itu harus kita yakini. Bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, gitu. Walaupun mungkin sepertinya itu menjadi satu hal yang orang lain berkata, wah, kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya nggak mungkin. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita bisa yakini dengan sungguh-sungguh, maka sangat memungkinkan untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama adalah masuki tahun 2021 ini, jalani 2021 dengan rasa percaya diri ya. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, yakin aja gitu. Iya. Jadi kalau kita dagang makanan gitu ya, Pak Steve ya. Contoh jual gorengan gitu ya, gorengan kentang lah misalnya. Kemudian kita menawarkan kepada seseorang, terus ditanya gitu ya, ini enak nggak? Nggak tahu, saya juga nggak yakin gitu ya. Gimana laris gitu ya. Kita menawarkan produk sebagai sales marketing mungkin. Memang ini produknya bagus, nggak tahu juga sih gitu ya. Mungkin bagus, coba aja kan nggak mungkin itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi memang kita perlu percaya diri bahwa apa yang potensi ya, beberapa bulan lalu kita pernah bicara tentang potensi juga dan talenta juga gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa kita tuh punya sesuatu yang luar biasa sebenarnya, dan kita harus percaya diri, kita pasti bisa melewati setiap tantangan tahun 2021 ya Pak Steve ya. Yes, kita harus percaya diri dulu, pokoknya itu yakin bahwa kita masuk 2021 ini, kita harus percaya bahwa kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, kita punya talenta, kita punya potensi. Nah, kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah percaya dengan diri kita, maka kita baru bisa meyakinkan orang lain. Lah gimana meyakinkan orang lain kalau kita sendiri nggak percaya dengan diri kita? Bagaimana kita bisa meyakinkan customer kita? Bagaimana kita bisa meyakinkan, maaf bicara, misalnya calon mertua kita atau calon pasangan kita, kalau kita sendiri nggak pernah yakin dengan diri kita, ya kan? Nanti kalau ditanya, kamu orangnya baik nggak sih? Aduh, saya juga nggak tahu ya, saya baik apa enggak lagi gimana? Atau ini jualan kamu tuh enak apa enggak misalnya? Ya kita bilang aja, yo enak dong. Selalu nomor 1. Tapi nggak boleh nipu gitu ya. Namanya enak tidak enak itu kan relatif, ya kan? Si A bilang enak, si B ya kan saya bilang, kalau saya yang jual ya selalu saya harus yakin enak. Gitu. Harus bilang enak, harus bilang ini yang terbaik, terbagus gitu ya. Oh iya gitu. Tapi kembali kan setiap orang punya selera masing-masing. Tapi kalau misalnya kita ditanya orang kita udah nggak percaya diri, lah bagaimana nanti? Nah itu yang pertama ya, kita harus yakin. Percaya diri selalu bertentangan dengan over percaya diri nih, Pak Steve. Bagaimana untuk mengatasi, kita langsung saja gitu ya. Bagaimana mengatasi supaya kita juga nggak terlalu pede. Kadang-kadang kita sebel juga gitu ya sama orang yang kepedean banget gitu. Orang produknya aja kelihatannya nggak bagus gitu ya. Orang udah bilang nggak bagus gitu ya. Casingnya aja udah nggak menarik gitu. Tapi maksa gitu. Gimana kalau hal itu? Ya memang namanya orang overconfident atau orang over percaya diri itu boleh dikatakan ya sah-sah saja, itu kan haknya dia. Ya dia mau istilah gini, dia mau berkata bahwa ini adalah the best in the world, ini adalah yang terbaik di seluruh dunia, ya terserah saja gitu. Tapi kan sekali lagi kita harus menyadari bahwa kita punya kelebihan, kita punya potensi. Dan jangan sampai kepercayaan diri kita juga malah menjadi bumerang buat kita. Artinya orang tidak menghargai kita, malah orang ngebully kita. Tapi kalau kita bisa percaya diri dengan hal yang wajar, artinya kita tahu nih, kita punya kapasitas misalnya 5. Ya kita harus yakin dengan 5 ini. Jangan kita punya kapasitas 5, tapi kita yakin bahwa kita punya kemampuan 10. Nanti ketika diuji, ketika dites, kemudian ya tidak seperti yang Anda gaung-gaungkan, ya Anda kan akan malu sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda yakin bahwa kemampuan Anda 5, ya yakinlah dengan kemampuan Anda itu.
Iya. Jadi kita juga nggak perlu nggak perlu terlalu bombastis bilang bahwa wah sepertinya supaya meyakinkan orang kita Iya. harus tanda petik ya orang Cirebon bilang Iya. harus ngecap terlalu lebih gitu. Terlalu Oh, banyak kecap juga nggak enak gitu iya. kan. Nggak Iya. Iya. apa-apa, kita kasih bumbu, kita kasih penyedap, nggak masalah. Tetapi masih Iya. oke kita nikmati. Tapi kalau Oke. kebanyakan bumbunya orang juga blerak gitu ya, blenger Iya, gitu orang Jawa bilang. cita rasa aslinya nggak Nah, terasa gitu ya. Nah, pasti sebentar. iya. Kalau di dalam dunia pekerjaan gitu ya, dalam dunia pekerjaan kita kita doakan juga ya untuk pendengar mungkin di tahun 2021 setelah mungkin tahun lalu ada yang mengalami PHK ataupun yang memang fresh graduate mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dalam wawancara pekerjaan itu kan biasanya ada transaksi, ada komunikasi bagaimana si pemberi kerja itu memberikan berapa gitu ya sebagai salary. Kadang-kadang ditanya nih kepada si calon pekerjanya gitu ya, kamu punya kemampuan apa atau kamu mau gaji berapa? Biasanya itu sudah ada di tahap akhir. Zaman millennials ini semua rata-rata belum apa-apa udah tanya tentang salary pendapatan dulu nih ya. Nah, apakah itu menjadi apa ya? Menjadi hal yang harus kita hati-hati tentunya dengan hal percaya diri ini karena mungkin kita belum punya pengalaman, masih fresh graduate gitu ya. Sedangkan kita juga butuh penghasilan. Kita tahu bahwa dunia kerja nih mungkin saya sudah S1 gitu ya, saya bekerja di perusahaan yang cukup bagus nih gitu ya. Tapi kalau terlalu tinggi nanti si pemberi pekerjaan itu juga kan, wah belum apa-apa, kita belum tahu hasilnya, kita belum tahu pengalamannya, ternyata sudah minta tinggi. Bagaimana dengan dunia pekerjaan, dunia karir nih, pasti? Iya. Kalau dalam dunia pekerjaan, memang kadang-kadang gini, kita seringkali overconfidence. Ya, dalam pengertian kita terlalu percaya diri dengan gelar kita misalnya. Oh, saya Iya, S1. iya, Nah, yang sekarang ini, beberapa waktu yang lalu kan saya pernah sharing bahwa sekarang ini dunia pekerjaan tidak mencari orang dengan gelar S1, S2, S3. Yang sekarang ini dunia pekerjaan, marketplace yang ada itu mencari adalah orang-orang yang punya skill, iya, orang-orang yang punya keterampilan, hmm, orang-orang yang punya kelebihan. iya, Anda akan kalah gajinya, misalnya gini, ada satu orang nggak lulusan S1, ada satu orang lulusan cuma D3. Ya, iya, secara pendidikan mereka berbeda. Tetapi hmm, secara skill misalnya yang D3 ini punya skill yang bagus. Sedangkan S1 ini tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang bisa ditonjolkan, tidak punya kemampuan yang bagus. hmm, Maka kalau kita bicara masalah gaji, mungkin perusahaan akan berkata, gue berani gaji yang D3 ini, walaupun dia hanya lulusan D3, tetapi dia iya, punya skill. hmm, Ya, ijazah itu tidak bisa menjamin, tetapi sekarang iya, orang pengen dapetin karyawan yang bisa langsung cepat kerja. iya, Ya, kalau karyawan yang, aduh, kudu dilatih dulu 2 bulan, kemudian ya diajarin lagi, iya, wah nggak mudeng-mudeng gitu kan, iya. wah perusahaan akan berkata, wah saya buang waktu, saya buang Jadi buang beban energi. ya. Hmm, Nah, makanya kalau kita menghadapi sebuah wawancara kerja, kita harus iya, tahu kita punya kemampuan apa. iya, Makanya biasanya ketika orang diwawancara, pasti akan ditanya, kamu iya, punya skill apa? Kamu punya hmm, kemampuan apa? Ya kan? hmm, Apalagi kalau misalnya kemampuan itu cocok dengan pekerjaan yang dia lamar. Misalnya iya, dia melamar pekerjaan sebagai seorang desain grafis. iya, Kemudian dia berkata, saya punya skill ini Pak, ini pengalaman saya, ini hmm, portofolio saya, ini hasil hmm, pekerjaan saya. Ya, iya, dia bisa keluarkan sebuah bukti bahwa dia punya skill. iya, Maka saya percaya perusahaan akan berkata bahwa kamu adalah orang yang cocok bekerja di tempat saya. hmm, Jadi kalaupun misalnya dia maksudnya menunjukkan atau minta sebuah nilai gaji, perusahaan juga mungkin akan mempertimbangkan. hmm, Kalaupun misalnya gajinya yang dia minta terlalu tinggi atau lebih tinggi daripada standar dari standar, perusahaan, iya, iya, maka perusahaan akan berkata, wah gajimu terlalu tinggi, bagaimana kalau segini misalnya, ya iya, kan seperti itu. iya, Artinya kita bisa menjual diri kita dengan skill yang kita miliki. hmm, Tapi kalau misalnya kita tidak punya skill, kita ini baru fresh graduate, belum punya iya, pengalaman, ketika misalnya ditanya, kamu mau minta gaji berapa? Ya kita dengan percaya diri kita akan bilang, Bapak bisa menilai kemampuan saya seperti apa. Ya, sesuai baik, dengan standar perusahaan, Bapak bisa nilai seperti apa. Jadi ya, kita nggak usah bilang, saya minta 10 juta. Ya 10 juta apa yang kamu bisa jual gitu kan, iya, kalau kamu minta 10 iya, juta. Tapi kita bisa serahkan kepada perusahaan untuk menilai. Ya, menilai latar belakang saya, menilai iya, pendidikan saya, menilai kemampuan saya. At least hmm, kenapa? Karena iya, kita belum punya pengalaman yang kita bisa yes. jual, Bang Leo.
Tapi kalau kita punya pengalaman, kita punya portofolio, kita punya hasil kerja yang bisa ditunjukkan, ya kita bisa bilang, saya minta gaji 10 juta pun, ya perusahaan mungkin berpikir, wah pengalamannya banyak, hasilnya bagus, 10 juta, beranilah gue gaji lu 10 juta. Nah, hal seperti itu. Jadi percaya diri harus, tapi juga kita harus ukur juga dengan kemampuan kita seperti apa, supaya tidak menjadi bumerang nantinya. Oke, kita harus mengenali diri kita ya, potensi apa, dan ketika kita memang dalam dunia pekerjaan, itulah yang kita bisa promosikan, bukan hanya sekedar S1, S2, S3 gitu ya, ijazah. Tapi memang kalau di dalam dunia pekerjaan, pengalaman, kemudian passion, beberapa bulan lalu juga kita sempat singgung gitu ya, itu yang menjadi nilai lebih. Artinya Anda harus percaya diri, keluarga Gracia, Anda mungkin yang mendengarkan lewat ataupun menyaksikan lewat YouTube channel ini, setelah program ini juga, Anda harus percaya diri akan kemampuan Anda, dan itulah yang akan membawa Anda di poin pertama ini untuk menuju kesuksesan. Kita ke poin kedua, mungkin Pak Steve. Ya, poin yang kedua setelah Anda percaya diri keluarga Gracia, yang penting juga adalah Anda harus optimis. Ingat ya, harus optimis. Masuk tahun 2021, Anda harus optimis. Salah satu ciri orang yang berhasil, yang sukses adalah dia tidak menjadi orang yang pesimis. Ingat ya, dia tidak pesimis hidupnya. Dia akan selalu berpikir bahwa saya harus optimis. Masa depan saya cemerlang, masa depan saya luar biasa. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan berkat buat saya. Saya akan berhasil di tahun 2021. Walaupun pandemi ada, tapi saya bisa melewati, saya bisa berjalan di tengah-tengah pandemi. Saya bisa berhasil walaupun dalam kondisi pandemi. Nah, spirit ini, keluarga Gracia, Anda harus miliki. Kalau Anda masuk tahun 2021 sudah dengan percaya diri, tetapi Anda tidak punya rasa optimis, maka tidak lengkap spirit Anda. Oleh karena itu, Anda harus punya rasa yakin, optimis. Sudah yakin dengan diri Anda sendiri, maka yang kedua, Anda harus yakin bahwa ke depan, 1 tahun ini, Anda bisa lewati dan Anda bisa berhasil. Whatever omongan orang, apapun omongan orang, ya seringkali Bang Leo, kita nggak bisa maju, kita nggak bisa move on, karena kita terlalu memikirkan omongan orang. Wah, nanti begini, nanti seperti ini, nanti bla 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 bla. Akhirnya apa? Akhirnya pesimis. Wah, nanti kalau kamu jualan ini nggak laku karena begini dan begitu dan begini. Semua kita memikirkan apa ya, noise omongan orang yang ada di kiri kanan kita. Tetapi kalau kita mau berjalan, sekali lagi, kita harus optimis. Kita punya Tuhan kok. Ya, kita punya Tuhan yang menolong kita memasuki tahun 2021 yang sudah 2 hari ini. Maka masih ada sekitar 363 hari lagi yang kita harus jalani. Nah, bagaimana kalau kita nggak optimis hari demi hari? Ya, kita harus yakin, optimis. Ya, kalau kita pesimis terus hidupnya, ya Anda percuma masuk tahun 2021. Mendingan, ya maaf ya ini agak terlalu ekstrim. Ya, kenapa kita hidup? Kalau Anda hidup hanya dengan pesimis, hanya dengan rasa khawatir, takut, dan sebagainya, kemudian berpikir, wah ini konspirasi lah, COVID ini tidak ada lah, bla 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 bla. Aduh, saya bilang, kita itu udah bukan urusan kita lah. Yang penting pokoknya mau itu konspirasi, mau itu kontraksi, mau apalah pokoknya. Yang penting kita harus optimis saja. Kalau Anda sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penjual, ya optimis bahwa Anda bisa berhasil. Anda sebagai seorang guru, ya Anda optimis bahwa Anda bisa berhasil dalam mengajar. Anda sebagai orang tua, Anda harus optimis bahwa tahun 2021 Anda bisa jauh lebih baik untuk menjadi orang tua. Nah, itu yang kedua, kita harus optimis. Oke, nah pasti begini. Untuk hal yang kedua, bicara tentang optimis gitu ya. Kadang-kadang kita bicara begini, nggak apa-apalah kegagalan itu di masa yang lalu, kita coba lagi di tahun ini. Buat sebagian orang ada bilang, aduh buang-buang waktu banget gitu ya. Waktu itu kan saya udah gagal gitu. Ngapain saya ulang? Lebih baik saya coba lagi deh dunia yang baru. Gitu. Gimana Pak Steve kalau seperti ini? Ada juga orang yang berpendapat seperti itu ya. Buang-buang waktu untuk kita mengulang hal yang lalu yang mungkin jadi gagal. Udahlah, kita coba yang baru aja. Gitu. Apakah memang begitu adanya gitu? Nah, itu kembali kepada kita, Bang Leo. Sebetulnya begini, kalau kita menyikapi sebuah kegagalan, ada orang bilang begini, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tertunda, iya.
Ya, di satu sisi saya bisa setuju, agree dengan statement ini. Yes. Tetapi kegagalan, kalau cuma sekedar sebuah kegagalan, Mhm. kemudian Anda coba lagi, maka Anda kan terus gagal. Mungkin Mhm. itu. Mhm. Kenapa orang tidak berani mencoba kegagalan yang sama? Bukan berarti kegagalan itu kemudian selamanya tidak akan pernah bisa berhasil. Contoh, Iya. Thomas Alva Edison ketika sebelum dia menemukan bohlam lampu, berapa kali dia gagal? Ya, Mhm. berapa kali dengan percobaan dia yang dia lakukan, dia gagal. Iya. Kalau misalnya ketika dia mencoba 1, 2, 3 gagal, kemudian percobaan yang ke 100 misalnya dia berhenti, Iya. masih gagal, dia Iya. coba lagi, ya lampu nggak ketemu, ya Iya. sampai sekarang. Iya. Tapi ternyata ketika dia mencoba sampai percobaan yang kesekian ratus, kesekian ribu, Mhm. kemudian dia berhasil, artinya apa? Dia punya spirit optimis, saya pasti bisa. Mhm. Ini kenapa gagal ya? Nah, Iya. gagal yang dievaluasi, yang di apa? Maksudnya yang direview, Iya. yang dilihat lagi, kenapa kok bisa gagal? Nah, itu yang akan membawa kita kepada sebuah keberhasilan. Oke. Contoh yang paling gampang sekarang, Mhm. kalau Mhm. misalnya Bang Leo punya anak, ketika Iya. dulu waktu jalan, ya Mhm. waktu belajar jalan, kemudian dia jatuh, dan Mhm. anak ini berkata, "Pak, aku nggak mau jalan, aku pengen ngerondong aja lah." Ya kan? Selamanya anak itu tidak akan pernah jatuh, tidak pernah berjalan. Berjalan Tapi ya. ketika dia jatuh, Iya. kemudian papanya bilang, "Nah, kamu kenapa jatuh? Kamu terlalu Mhm. cepat belajar jalannya. Coba pelan-pelan, Mhm. rembetan dulu misalnya." Iya. By Dievaluasi, proses ya. dievaluasi. By proses. Mungkin dikasih alat bantu, ya kan? Baby Iya. walker lah, atau Iya. zaman dulu ada misalnya pakai kursi, pakai Iya. apa. Lama-lama ketika dia melakukan itu, kemudian pelan-pelan dia mulai melepaskan alat bantu itu, dan dia bisa berjalan, dia bilang, kok bisa ya? Kok Mhm. berhasil ya? Nah, Mhm. bayangkan kalau misalnya baru dia 2 kali coba, kemudian dia berpindah. Mhm. Mungkin dia tidak akan pernah bisa jalan selamanya. Dia kan Iya. hanya ngerondong saja. Iya. Jadi, boleh nggak kalau saya gagal, saya pindah ke yang lain? Ya Iya. boleh saja, silakan saja. Itu kan keputusan Anda. Iya. Tapi masalahnya, kita sudah mengevaluasi belum? Dan Mhm. kita yakin nggak dengan apa yang kita lakukan? Kalau Iya. ternyata kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan ini adalah sebuah passion yang kita lakukan, Iya. kalaupun ada kegagalan, dievaluasi. Setelah dievaluasi, Iya. oh oke, diperbaiki. Masih salah, Mhm. apalagi yang salah, perbaiki Mhm. lagi. Masih salah lagi, apalagi diperbaiki. Iya. Lama-lama, dari 10 kesalahan, diperbaiki, artinya 10 kali mungkin dia gagal. Iya. Dan kemungkinan dia ke-11, dia bisa berhasil. Oke. Kegagalan yang dievaluasi itu yang akan membuat kita bisa dikatakan sukses di masa yang akan datang. Tetapi kalau Ya, kegagalan itu hanya sebuah momen di mana kita tidak mau bergerak dan mencoba sesuatu yang baru tanpa mengevaluasi, ya sama saja ya pasti ya, berarti kegagalan itu nggak ada gunanya gitu dan membuat kita nih nggak bisa menikmati kesuksesan tersebut gitu ya. iya. Dan memang banyak orang itu nggak tahan, Bang Leo, dengan Iya, namanya kegagalan. Nggak kegagalan. tahan. Iya. Ya, apalagi mau bilang gagal sampai 10 kali. Ya, nggak tahan. Waduh. Mungkin, ya, baru 2 kali aja, mungkin dia bilang, aduh, udahlah, capek. Iya. Mungkin cari, termasuk saya gitu. Iya. Kadang-kadang, udahlah, ganti yang lain lah. Nggak mau yang ini. Kenapa? Aduh, kayaknya gimana gitu kan. Iya, kalau kata Tapi orang Cirebon ternyata, sih ada kapoknya gitu ya. ya, ada kapoknya. Karena orang juga pernah nanya sama saya kan, Hmm. Kak Steve, bagaimana supaya saya bisa berhasil? Saya udah gagal Iya. 2, 3 kali. Saya bilang Iya. gagal di tempat yang sama dengan pekerjaan yang sama, ataukah kamu Hmm. gagal dengan pekerjaan yang berbeda-beda? Hmm. Dia bilang saya mencoba usaha. Contoh dia jualan A. Nah ini Hmm. dia gagal. Gagal tuh apa? Saya bilang gagal tuh sama sekali nggak laku. Saya Hmm. bilang gitu kan. Atau Iya. gimana? Laku sih, dia bilang gitu. Iya. Ada yang beli, tapi ya masih rugi. Saya Hmm. bilang, loh ya nggak apa-apa. Sekarang kamu evaluasi. Ya kan? Kamu Iya. diganti caranya. Saya Iya. udah ganti A, ganti B. Sampai kapan? Ya sampai kamu berhasil. Saya bilang gitu kan. Ya iya. Kalau Iya. ternyata misalnya, dia sudah mencoba 10 cara. Kemudian dia berhenti. Iya. Siapa tahu cara yang ke-11, itu dia bisa berhasil. Iya. Iya kan? Betul. Hmm. Kalau Hmm. misalnya dia berhenti di cara yang ke-10, kemudian dia stop, Hmm. kemudian dia nggak dapat apa-apa. Karena ada seorang teman yang bilang begini,
ketika dia melakukan sesuatu, dia mencoba, kemudian dia berhenti. Dia bilang, saya mau nyoba ini sih, tapi saya nggak Iya. berani, takut gagal lagi. Saya mau Iya. bikin seperti ini modelnya. Iya. Kemudian dia nggak mau coba. Hmm. Kemudian temannya ada yang mendengar idenya dia. Iya. Ketika temannya mendengar idenya dia, kemudian dia lakukan, dia coba. Dan ternyata berhasil. Berhasil ya. Teman saya yang satu ini bilang begini, itu kan idenya gue gitu. Iya, iya, Ya iya. kan? Saya bilang, lah kenapa kamu nggak lakukan? Coba Iya. kalau dulu kamu lakukan. Mungkin seperti teman kamu sekarang. Sudah Mungkin sukses berhasil. duluan ya. Nah, sekarang ketika dia bilang itu ide gue, dia nggak bisa klaim bahwa itu idenya dia. Dia Iya. tidak mempatenkan kok. Tapi ketika ada orang melihat, ada orang kemudian mendengar dan meresapi, oh ini kayaknya ide bagus nih. Iya. Gue coba. Dan Oke. ternyata orang itu bisa berhasil. Nah, sedangkan dia yang harusnya bisa melakukan itu, ya dia cuma lihat, ya kok orang lain bisa ya, kok saya nggak bisa. Kenapa? Kan selalu bilang begitu kan, kenapa nggak dicoba ya? Kenapa kemarin saya nggak nyoba ya? Kenapa, dan kenapa? Ya sudah, selesai. Iya, nggak pernah ingin memulai sesuatu ya, nggak pernah melangkah dan nggak pernah dapetin apa-apa ya. Satu hal tentang optimis nih, pasti ya, kita ke anak muda tentang percintaan gitu ya, relationship, tentang optimis. Ada begitu banyak anak muda yang mungkin mereka agak apa ya, ada trauma lah, kita bilang trauma gitu ya. Sudah 1 kali, 2 kali, akhirnya trauma nih dan sakit hati gitu ya. Akhirnya mereka tidak berani melangkah, kemudian ya udahlah memang gue begini gitu ya, susah dapetnya ya saya gitu. Gimana dengan anak muda nih kalau bicara tentang relationship mengenai optimis gitu, karena trauma karena sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Ya, nah kembali kepada poin yang pertama tadi. Yang pertama kan kita harus percaya diri dulu. Percaya diri ya. Ketika kita percaya diri, kemudian kita optimis, maka kita berani untuk melangkah, melakukan banyak hal. Nah, terkait anak muda, misalnya, dia gagal, misalnya dia ditolak sekali, ditolak 2 kali, kemudian dia trauma, aduh, udahlah, saya nggak mau cari pacar lagi, kenapa trauma ditolak terus. Saya bilang ketika Anda berhenti di tengah jalan dan Anda mengizinkan trauma itu masuk dalam pikiran dan hati Anda, maka selamanya, sekali lagi, selamanya Anda tidak bisa menjadi orang yang sukses. Kenapa? Ya kesuksesanmu dihentikan oleh trauma, dihentikan oleh ketakutanmu. Sebetulnya gini, kamu misalnya maaf ya, kita nembak satu cewek, kemudian ditolak. Emang cuma dia di dunia nggak ada lagi? Ya cari yang orang yang kedua lah. Ditolak lagi, cari yang ketiga. Cari yang keempat, cari yang ke-1000. Sampai cari yang terbaik ya. Sampai cari, loh nanti saya dikira playboy misalnya. Loh, ya namanya playboy itu begini, playboy itu kalau misalnya kamu pacaran dengan banyak wanita gitu kan. Lah kalau saya cari putus, kemudian namanya orang pacaran itu kan sedang membangun sebuah relationship, sebuah hubungan, mencari kecocokan, belajar mengenal pasangan. Tetapi ketika di tengah jalan ternyata tidak ada kecocokan, kemudian putus, kemudian cari pacar lagi, ya kenapa kita pusing diomongan orang? Wah saya pacaran 7, 8, 10 kali. Ya nggak apa-apa, asal nikah cuma sekali. Jangan dibalik, pacaran sekali, nikahnya bisa 5 kali. Itu kan yang salah sebetulnya kan. Tapi kalau pacaran misalnya memang harus dijalani 10 kali. Nah sekali lagi kan, kenapa kamu bisa pacaran 10 kali? Kan harus refleksi lagi kepada kita kan. Refleksi lagi. Kamu gagalnya di mana? Misalnya, saya putus sama si A karena apa? Maaf, bukan karena fisik ya misalnya. Saya itu terlalu emosi, saya kurang pengertian, saya pencemburu dan sebagainya. Nah ya kamu perbaiki. Kamu perbaiki supaya ke depan kamu jangan seperti itu lagi. Ya, tapi kalau misalnya bicara wah karena fisik misalnya orang melihat karena fisik saya nggak cakep, nggak ganteng dan sebagainya. Loh, apakah kalau kamu nggak cakep, nggak ganteng, kemudian kamu tertutup masa depannya? Ya enggak lah. Wong sekarang ada gadis muda kawin sama kakek-kakek usia 80 juga masih mau. Ya kan? Bukan menjadi halangan. Ya namanya muka itu menjadi halangan. Tapi ketika kita gagal membangun sebuah relationship yang lebih serius, ya kita cek kenapa. Itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan diri nanti pada ujungnya di tengah jalan ketika kita sudah menikah kita gagal. Itu kan jauh lebih
lebih Oke, menyakitkan. oke, ya. Baik, keluarga Gracia, kita sedang berada di program Talkshow Inspirasi bersama Mas Steve ya, dan Anda yang mungkin baru bergabung, selamat mendengarkan, dan semoga tentunya siang hari ini obrolan kami menjadi motivasi untuk Anda. Satu topik tadi sudah kita bicarakan dari awal, tanda-tanda Anda sukses di masa depan. Yang pertama, keluarga Gracia, Anda harus percaya diri. Anda harus yakin dengan apa yang Anda miliki, keluarga Gracia. Dalam seluruh aspek kehidupan Anda harus yakin Anda berbisnis, Anda mungkin akan memasuki dunia karir, ataupun di tahun 2021 ini dengan segala hal yang mungkin kita tidak pernah tahu terjadi, Anda harus percaya diri, keluarga Gracia. Dan yang kedua, untuk Anda yang sudah menyaksikan di YouTube channel ini juga, poin kedua adalah Anda harus optimis. Ada satu kesimpulan, kegagalan mungkin kita akan alami, tetapi kegagalan yang harus kita evaluasi itu yang akan membuat jalan kita menuju kesuksesan jauh lebih mudah kita raih. Gitu ya, Pak Steve ya? Yes, Dua, betul. dua poin yang sudah kita bahas. Kemudian bagaimana dengan poin selanjutnya? Nah, poin yang ketiga adalah ini yang penting juga keluarga Iya. Gracia, yaitu kita bertanggung jawab. Hmm. Ya, apa arti bertanggung jawab? Kita bertanggung jawab terhadap apa yang pernah salah kita lakukan, Iya. ya kan? Baik secara individu maupun secara kelompok misalnya. Iya. Jadi kalau misalnya Anda punya kesalahan, Anda punya salah perhitungan, Hmm. Anda bertanggung jawab. Ya, Hmm. jangan kemudian melemparkan tanggung jawab kesalahan, kegagalan itu pada orang lain. Ada orang Kalau lain. Iya. memang kalau memang Anda andil di sana, ya berkata, saya bertanggung jawab gitu. Ya Iya. Anda harus berkata, iya ini tanggung jawab saya. Ya Iya. saya bertanggung jawab. Hmm. Walaupun misalnya kesalahan itu tidak semuanya ditimpakan kepada Anda. Iya. Secara kelompok misalnya. Jangan Baik. kemudian Anda melarikan diri dan menimpakan kegagalan itu kepada kelompok Anda atau kepada orang lain. Orang lain. Ya, tuh kan jadi gagal, kenapa sih? Gara-gara dia sih ini, gara-gara teman saya sih, gara-gara istri saya sih, gara-gara suami saya sih. Ya, Anda nggak bertanggung jawab gitu. Jadi yang paling penting adalah bukan kita melempar kesalahan kepada orang lain, tetapi adalah kita bertanggung jawab terhadap kesalahan, kegagalan yang mungkin saja misalnya tahun 2020 terjadi. Nah, tahun 2021 Anda berkata, saya bertanggung jawab dengan kegagalan saya atau mungkin salah perhitungan, salah target dan sebagainya. Saya bertanggung jawab. Nah, di tahun 2021 Anda bertanggung jawab untuk bisa memperbaiki apa yang mungkin kurang sempurna, apa yang mungkin masih salah. Anda bertanggung jawab. Walaupun tidak semuanya itu menjadi tanggung jawab Anda, tetapi Anda menjadi orang yang responsibel. Saya bertanggung jawab, tidak melarikan diri dan nggak berkata, wah itu bukan urusan saya, itu bukan tanggung jawab saya. Kadang-kadang kita lebih gampang melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam gitu kan, daripada kita berkata, ya saya juga salah, saya juga bertanggung jawab. Proyek kita gagal tahun 2020 itu juga karena saya. Ya kan, proyek kita tidak sempurna, saya juga bertanggung jawab. Yuk kita perbaiki, yuk kita evaluasi lagi, kita lihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus di review, yang salah kita tinggalin. Kalau ada menemukan sesuatu yang baru, yuk kita buat sehingga di tahun 2021 akan menjadi lebih baik. Mungkin belum sempurna, tetapi minimal lebih baik daripada sebelumnya. Nanti lama-lama ketika kita berjalan, ketika kita mengevaluasi, banyak mereview, mengevaluasi, melihat apa yang kurang, apa yang salah, apa yang lebih, apa yang bagus, semuanya direview, maka lama-lama bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, bahkan sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke. Itu Bang Leo. Iya, itu yang ketiga itu bertanggung jawab ya. Dan apakah perlu di tahun 2021 ini kita berani mengambil tanggung jawab akan sesuatu, Pak Steve? Oh iya dong, menurut saya gini, kita sekarang ini harus berani take action. Artinya dalam artian gini, tanggung jawab itu bukan artinya bahwa kita seolah-olah jadi pahlawan gitu ya. Udah tuh gua deh. Jadi gua bukan itu. Tapi artinya ketika ada sebuah kesempatan, ketika ada sebuah tawaran, ketika ada sebuah peluang dan itu disodorkan kepada kita, maka kita berkata begini, oke, saya berani ambil. Itu namanya tanggung jawab. Ya, saya berani mengambil sebuah resiko
saya berani mengambil sebuah kesempatan dan saya berani bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Iya. Dan percayalah, ketika Anda berani mengambil tanggung jawab, dan ketika Anda mungkin di tengah-tengah perjalanan ada yang salah, ada yang kurang, ada yang gagal, kita punya banyak pengalaman, Bang Leo. Iya. Banyak orang tidak punya banyak pengalaman karena dia tidak berani mengambil sebuah tanggung jawab. Oke. Contoh misalnya gini, siapa nih yang berani atau siapa yang bisa nih jadi ketua panitia Natal misalnya. Saya percaya ketika itu ditawarkan, kita akan bilang begini, jangan gua lah, ribet. Semua nunduk biasanya ya. Nah, ya kan? Capek, Iya. stres, dimarahin orang, nggak dapat Iya. apa-apa. Iya, Tapi iya. ketika kita belajar mengambil sebuah tanggung jawab, responsible, kita, ya saya berani, saya ambil misalnya. Ya kan? Iya. Toh Anda juga tidak bekerja sendiri. Betul. Anda kan bisa membangun tim. Artinya semua pekerjaan beban itu bukan berarti menjadi beban kita sendiri. Tapi kita bisa mengajak orang lain untuk bisa bergabung bersama-sama. Tapi minimal Anda berani mengambil sebuah responsible, mengambil sebuah kesempatan, mengambil sebuah peluang, mengambil sebuah tanggung jawab dari apa yang disodorkan kepada Anda. Iya, tanggung jawab. Iya, iya. Jadi tahun 2021 ini kita harus mengambil sesuatu langkah ya. Kalau kita hanya berdiam diri, berdoa saja, nggak melakukan apa-apa, tunggu mujizat Tuhan, tunggu orang datang, kamu mau bisnis nggak, kamu mau berkat nggak, kita nggak akan pernah menikmati kesuksesan itu ya. Jadi kita harus berani melakukan sesuatu. Tadi pasti bilang, sekalipun itu kegagalan, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Dan ingat, kalau kita gagal, kita harus mengevaluasi gitu. Jangan sampai ya sudahlah, diem aja, udah lebih baik kapok deh, nggak ngapa-ngapain lagi gitu ya. Bertanggung jawab adalah untuk setiap kita boleh melakukan sesuatu dari kegagalan yang telah dievaluasi ya. Mungkin ada lagi pasti poin-poin yang lain. Oke, kita masih punya waktu berapa menit, Bang Leo? Masih sedikit lagi. Sedikit lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti sebetulnya gini, nanti kita bisa sambung pada bulan berikutnya, Bang Leo. Ya. Karena ini kan kita bulan depan kan ketemu di bulan Februari ya. Di bulan Februari. Nah, nanti kita masih coba pelajari ini karena masih bulan-bulan awal tuh orang masih on fire biasanya. Iya, masih punya harapan gitu kan. Baru kita menantikan ya. Seperti ini kan, aduh gimana nih nanti ke depan gimana ya? Yang sekolah berkata, aduh gimana nih? Kapan saya sekolah datang ke sekolah nih? Kapan ketemu muka? Ya kan? Apakah bulan Februari, bulan Januari atau bulan Maret kita nggak pernah tahu. Ya, yang usaha juga begitu. Kapan nih? Atau gimana ya 2021? Nah, yang berikutnya Keluarga Gracia, setelah kita bertanggung jawab, yang penting harus kita lakukan lagi adalah kita harus teguh pendiriannya. Kita harus teguh gitu ya. Iya, tidak tergoyahkan. Orang yang sukses itu harus teguh, kuat pendiriannya, tidak terpengaruh dengan omongan orang yang tadi saya bilang. Tidak terpengaruh dengan gosip yang ada di kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Artinya apa? Kalau Anda sudah yakin dengan keputusan Anda, teguhlah pendirian Anda. Teguh pendirian itu bukan tegar tengkuk, artinya nggak bisa dinasehati, ya, bukan dablek. Ada orang bilang itu, saya teguh pendirian, itu dablek sebetulnya. Teguh pendirian itu adalah bahwa Anda harus punya sebuah kekuatan untuk Anda mempertahankan apa yang Anda yakini itu benar dan itu baik. Gitu. Tapi Anda juga bukan berarti tidak menerima inputan masukan dari orang lain. Selagi inputan masukan dari orang lain itu kemudian Anda tampung, Anda catat, dan suatu ketika Anda bisa evaluasi, itu baik. Tapi jangan orang baru ngomong A langsung rubah, orang baru ngomong B langsung rubah. Kalau Anda belum jalan kok, atau baru jalan sedikit, Anda sudah dengar omongan orang. Wah, nggak bisa begitu, Ci. Nggak bisa begitu kok. Nanti begini, rubah. Wah, jangan begini. Lebih baik begini, rubah. Ya. Orang ngomong apa, kita ya oke lah. Kita nggak mungkin tutup telinga seterusnya kan. Pasti dengar kiri kanan. Tapi jangan kemudian omongan orang itu dengan serta-merta bisa mengubah apa yang kita sudah jalani dan kita sudah putuskan. Kalau sedikit-sedikit kita berubah karena omongan orang, ya kita berantakan semua.
Iya. Tapi omongan orang itu bisa kita filter, Bang Leo. Apa yang make sense, apa yang kira-kira masuk akal, apa yang kira-kira memungkinkan, ya tinggal kita tulis aja. Iya. Tinggal kita tulis, tinggal kita catat misalnya. Ini menjadi sebuah bahan evaluasi nanti ketika kita sudah melangkah sekian waktu dan kita punya waktu untuk mengevaluasi. Jadi sekali lagi, jangan terlalu mendengar omongan orang dulu. Omongan orang baik yang negatif, baik yang positif, oke. Ya kan? Kamu mau ngomong apa nggak apa-apa. Izinkan saya jalan dulu. Ya, izinkan saya melangkah dulu. Nanti kalau saya melangkah, kemudian ada kegagalan, ada kesalahan, baru saya evaluasi. Jadi Anda harus yakin, teguh pendiriannya, tak tergoyahkan. Tapi sekali lagi bukan dablek. Ya. Kalau dablek itu sudah salah, sudah gagal, diomongin ngeyel, dikasih nasihat ngebantah, bahasa Ibraninya bengkeng. Bengkeng bahasa Ibrani. Nah, itu yang nggak bagus. Tapi teguh pendirian itu bahwa kita harus punya spirit dan harus yakin bahwa apa yang kita putuskan bisa kita jalankan. Ya, bisa kita kerjakan sampai pada titik tertentu nanti kita bisa berhasil. Kalau pernah evaluasi, ya kita bisa terima masukan dari orang lain, kita terima, kita lihat, yang bagus kita pakai, yang nggak bagus ya kita buang. Itu saja. Gitu. Baik, dalam poin teguh pendirian ini artinya kita juga harus membuka telinga kita ya untuk mendengar nasihat orang tua, kemudian orang-orang di sekitar kita, kemudian kakak rohani juga, para pemuka agama, dan tentunya ini yang membuat kita nih, apakah kita akan terus melakukan terhadap pendirian kita, atau kita akan shifting, kita akan berubah mengikuti mungkin nasihat yang mungkin itu jauh lebih baik. Jadi jangan menutup diri kita seperti itu ya. Teguh pendiriannya bukan teguh pendiriannya, tapi sebenarnya adalah bengkeng gitu ya. Susah diomongin, padahal udah jelas-jelas mungkin nasihatnya ada yang jauh lebih baik lagi. Oke, Mas Steve, kita sudah di akhir dari talk show siang hari ini, dan pasti bisa memberikan kesimpulan kembali sekali lagi mengencourage pendengar yang di awal tahun, kita puji Tuhan ya persis di awal tahun ini kita bisa memotivasi pendengar Suara Gracia yang memang situasi dan kondisi tentunya tidak mudah untuk kita hadapi di tahun ini juga. Ya, baik keluarga Gracia. Di tahun yang baru ini, saya hanya ingin membangun semangat Anda lagi, yang mungkin tahun 2020 sudah mulai melempem, sudah mulai hilang pengharapan. Kita punya kekuatan yang baru di tahun 2021. Walaupun kita belum bisa tahu seperti apa tahun 2021 yang nanti akan kita jalani, karena kita baru ada di hari yang kedua. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menetapkan kita untuk kita bisa menjalani tahun ini. Dan kalau kita masih bisa hidup, artinya ya kita masih diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk kesuksesan kita. Kita punya Tuhan yang akan selalu menolong selama kita berjalan di tahun 2021. Kalau Anda masuk tahun 2021 dengan keyakinan, maka saya percaya sepanjang tahun ini Anda akan menjadi orang-orang yang menemukan banyak hal-hal yang luar biasa. Statement terakhir saya atau sebagai closing statement saya, jangan pernah bermimpi untuk sukses. Jangan pernah hanya bermimpi untuk sukses. Jangan pernah hanya bermimpi untuk berhasil. Tetapi kejar, raih, usahakan. Kalau Anda cuma sekedar bermimpi untuk sukses, percuma, hanya sekedar mimpi. Tapi ketika Anda mengejar, ketika Anda mewujudkan kesuksesan, mewujudkan keberhasilan dengan sekuat tenaga yang Anda miliki, maka saya percaya di tahun 2021 ketika nanti Anda menutupnya di bulan Desember 2021, Anda bisa berkata, wow, amazing ya ternyata. Ketika 2021 awal saya menetapkan hati untuk mengejar dan meraih kesuksesan saya, dan ternyata belum nyampe 2021 akhir saya sudah bisa berhasil. Keberhasilan itu bukan selalu diukur dengan Anda punya uang banyak. Material, apa saja yang Anda ingin capai. Kalau Anda bisa raih itu dengan sekuat tenaga, dengan rasa percaya diri, dengan optimis, dengan bertanggung jawab, dengan rasa kekuatan Anda dan bersama dengan Tuhan tentunya. Maka saya percaya itu yang menjadi bagian yang terbaik untuk keluarga Gracia. Teguh pendirian Anda, jangan tergoyahkan. Orang mau
mengejek Anda seperti apapun, orang mau ngebully Anda kayak apapun, kalau Anda teguh dengan pilihan Anda, let's do it. Wujudkan itu, approve it, buktikan itu. Maka di tahun 2021, orang bisa melihat Anda dan orang bisa berkata, Anda keren, Anda luar biasa. Oke, jangan khawatir ya Pak Steve ya. Selalu ada Tuhan yang menolong setiap kita ya. Poin-poin tadi percaya diri, optimis, bertanggung jawab, dan teguh pendiriannya keluarga Gracia. Baik Pak Steve, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Kita akan jumpa kembali di bulan depan, bulan penuh dengan cinta, katanya Februari soalnya. Ya. Temanya ini tema spesial kayaknya nih. Tema spesial kayaknya, request ya nanti. Atau mungkin kita punya bahas tentang ke arah sana ya untuk anak-anak muda. Bagaimana sukses memikat hati gitu ya. Aduh. Oke, Mas Sim, terima kasih untuk talk session hari ini. Tuhan memberkati selalu dan stay healthy juga ya. Semoga. Thank you Bang Leo. Terima kasih keluarga Gracia. Ya, Tuhan memberkati.